Siemens menolak kontrak ini. Dan ini bukan kontrak kecil. Nilainya sangat besar, risikonya tinggi, dan banyak orang percaya proyek ini terlalu rumit untuk dijalankan. Bahkan raksasa global seperti Siemens memilih mundur. Tapi, apa yang terjadi setelahnya benar-benar mengejutkan semua orang. Karena ketika banyak orang mengira proyek ini pasti gagal, Inka justru maju dan mengambil peluang yang dianggap banyak pihak sebagai sesuatu yang mustahil. Dan sekarang, keputusan itu bisa mengubah masa depan industri perkeretaapian Indonesia selamanya. Bagaimana mungkin perusahaan lokal yang sering diremehkan bisa mengambil proyek yang bahkan ditolak oleh perusahaan kelas dunia? Apa sebenarnya yang membuat Siemens berkata tidak? Dan kenapa Inka berani mengambil risiko sebesar itu? Cerita ini jauh lebih gila daripada yang kamu bayangkan. Selama bertahun-tahun, Siemens dikenal sebagai salah satu nama terbesar di dunia teknologi dan transportasi. Nama mereka identik dengan proyek infrastruktur raksasa, kereta canggih dan sistem transportasi modern di berbagai negara. Jadi, ketika muncul kabar bahwa Siemens tidak mau mengambil proyek ini, orang-orang langsung curiga. Biasanya hanya ada dua kemungkinan. Pertama, proyeknya terlalu berisiko. Kedua, hasil yang didapat tidak sebanding dengan tantangannya. Dan dalam kasus ini, banyak analis industri percaya bahwa kedua hal itu benar secara bersamaan. Sementara itu di Indonesia, Inka mungkin tidak selalu mendapat sorotan global sebesar perusahaan internasional. Tapi diam-diam, perusahaan ini sudah memproduksi kereta yang digunakan di berbagai kota dan bahkan mengekspor produk perkeretaapian ke luar negeri. Dari kereta komuter hingga proyek modernisasi, Inka perlahan terus memperluas kemampuannya. Namun ketika laporan muncul bahwa Inka mengambil kontrak yang ditolak Siemens, banyak orang tidak percaya. Serius, Inka? Komentar seperti itu langsung bermunculan di mana-mana. Karena bagi sebagian orang, ini terlihat seperti tim underdog yang tiba-tiba masuk ke arena yang bahkan ditolak oleh pemain terbesar dunia. Dan disitulah cerita ini mulai menarik. Sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin ada yang berpikir video seperti ini tidak menarik. Mungkin ada yang berkata, channel kecil seperti ini mana mungkin bisa tembus 100 subscriber? Atau, siapa yang peduli soal infrastruktur? Tapi kami melihatnya secara berbeda. Kalau kamu percaya Indonesia pantas mendapat perhatian dunia, tulis komentar sekarang. Ketik, Indonesia bisa, atau merdeka. Dan tunjukkan kebanggaanmu terhadap apa yang sedang terjadi di negara kita. Kalau sejauh ini kamu menikmati pembahasan ini, jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel ini. Dukungan kalian membantu kami menghadirkan lebih banyak pembahasan mendalam seperti ini langsung untuk kalian. Dan percaya deh, apa yang akan datang setelah ini jauh lebih menarik. Lanjut. Baik, kita lanjutkan. Alasan Siemens menolak proyek ini ternyata bukan hanya soal uang. Ada komplikasi yang jauh lebih dalam di balik layar. Beberapa sumber industri menyebut tantangan terbesar berasal dari kombinasi berbahaya antara tekanan waktu, biaya operasional, kebutuhan teknologi, dan kondisi lokal yang sulit. Perusahaan global biasanya bekerja dengan sistem yang sangat ketat. Mereka punya standar tertentu, target keuntungan dan ekspektasi operasional yang jelas. Jika sebuah proyek dianggap terlalu berisiko atau tidak sesuai dengan strategi bisnis jangka panjang mereka, seringkali lebih aman untuk mundur daripada merusak reputasi. Dan kemungkinan besar, itulah yang diputuskan Siemens. Mereka melihat proyek ini sebagai sesuatu yang terlalu sulit untuk dijalankan secara aman
dan menguntungkan. Tapi yang menarik adalah ini, Inka melihat sesuatu yang benar-benar berbeda. Ketika pihak lain melihat masalah, Inka melihat peluang. Kenapa? Karena Inka punya satu keunggulan yang diremehkan banyak orang. Mereka jauh lebih memahami kondisi lokal dibanding perusahaan asing. Karena dalam proyek sebesar ini, teknologi canggih saja tidak cukup. Kunci keberhasilan yang sebenarnya adalah kemampuan beradaptasi. Banyak perusahaan raksasa gagal bukan karena teknologinya lemah, tetapi karena mereka tidak benar-benar memahami lingkungan tempat mereka bekerja. Inka tampaknya sudah memahami hal itu sejak awal. Dan keputusan mereka mengambil kontrak ini bukan sekadar keberanian nekat. Ini lebih terlihat seperti perjudian yang sudah dihitung dengan sangat matang. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, Inka memang terlihat memiliki ambisi yang jauh lebih besar. Perusahaan ini tidak lagi ingin dipandang hanya sebagai produsen kereta lokal. Mereka ingin bersaing di level global. Ekspor terus berkembang. Kemitraan internasional semakin bertambah. Kapasitas produksi terus meningkat. Dan proyek ini bisa menjadi bukti terbesar mereka sejauh ini. Jika berhasil, dampaknya bisa sangat besar. Bukan hanya untuk perusahaan itu sendiri, tetapi juga untuk reputasi industri Indonesia di mata dunia. Bayangkan pesan yang akan muncul jika proyek yang ditolak perusahaan global justru berhasil dijalankan oleh perusahaan Indonesia. Itu akan sepenuhnya mengubah cara banyak orang memandang kemampuan manufaktur negara ini. Tapi tentu saja, jalan ke depan tidak akan mudah. Begitu Inka menerima kontrak ini, tekanan datang dari segala arah. Sebagian mendukung mereka, sebagian tetap skeptis, yang lain bahkan terang-terangan memprediksi kegagalan. Dan jujurnya, tekanan itu masuk akal, karena ekspektasinya memang sangat tinggi. Jika berhasil, Inka akan dipuji di mana-mana. Jika gagal, semua orang hanya akan berkata, ya wajar saja, Siemens juga menolaknya. Artinya, Inka bukan hanya mengambil proyek besar, mereka juga menerima risiko reputasi yang luar biasa besar. Tapi pola pikir seperti inilah yang sering membedakan perusahaan biasa dengan perusahaan yang ingin naik ke level berikutnya. Pemimpin industri global tidak dibangun dari proyek-proyek mudah. Mereka menjadi raksasa karena berani mengambil tantangan yang dihindari orang lain. Dan mungkin saja Inka sedang mencoba melakukan hal yang sama. Yang lebih menarik lagi, keputusan ini juga mencerminkan perubahan besar yang sedang terjadi dalam persaingan industri global. Dulu, perusahaan dari negara berkembang seringkali hanya dianggap sebagai pasar. Teknologi datang dari luar negeri, produk datang dari luar negeri. Perusahaan lokal hanya menonton dari pinggir. Tapi sekarang situasinya mulai berubah. Perusahaan-perusahaan dari Asia Tenggara mulai jauh lebih ambisius. Mereka tidak lagi sekadar mengikuti permainan. Mereka mulai menciptakan permainan mereka sendiri. Dan Inka bisa menjadi bagian dari gelombang baru itu. Tentu saja, masih terlalu dini untuk mengatakan apakah proyek ini pasti berhasil. Dalam dunia industri, semuanya bisa berubah dengan cepat. Masalah teknis bisa muncul kapan saja. Biaya bisa membengkak di luar kendali. Deadline bisa berubah secara tiba-tiba. Belum lagi tekanan brutal dari persaingan global yang semakin kuat setiap tahun. Namun satu hal yang tidak bisa disangkal, keberanian Inka mengambil tantangan ini sudah membuat banyak orang
mulai memperhatikan mereka secara serius. Karena tidak semua perusahaan berani masuk ke arena yang ditinggalkan pemain global besar. Dan terkadang, momen seperti inilah yang mengubah sejarah sebuah perusahaan selamanya. Ada kemungkinan nyata bahwa bertahun-tahun dari sekarang, orang akan melihat keputusan ini sebagai titik balik yang mengubah Inka. Momen ketika mereka berhenti dipandang sebagai sekadar perusahaan lokal dan mulai dianggap sebagai pemain internasional yang serius. Tapi semuanya bergantung pada hasil akhirnya. Jika proyek ini berhasil, peluang besar bisa bermunculan. Kontrak internasional yang lebih besar bisa datang. Kepercayaan investor bisa meningkat drastis. Dan posisi Indonesia dalam industri manufaktur transportasi global bisa naik secara signifikan. Namun jika gagal, konsekuensinya juga akan sangat besar. Karena dunia bisnis tidak pernah melupakan kegagalan besar. Itulah kenapa keputusan ini terasa seperti langkah klasik high risk, high reward. Dan mungkin itu juga alasan cerita ini menjadi sangat viral. Orang-orang suka melihat underdog menantang raksasa. Terutama ketika underdog itu berasal dari negara yang jarang dianggap sebagai pemain utama dalam industri teknologi berat. Ada kebanggaan nasional di dalamnya. Ada drama di dalamnya. Dan yang paling penting, ada satu pertanyaan besar. Apakah mereka benar-benar bisa melakukannya? Saat ini, belum ada yang benar-benar tahu jawabannya. Tapi satu hal sudah jelas. Inka berhasil melakukan sesuatu yang membuat dunia mulai melihat mereka dengan cara berbeda. Dan terkadang, perubahan besar dimulai dari satu keputusan berani yang dianggap gila oleh semua orang. Siemens mungkin melihat kontrak ini sebagai risiko yang tidak layak diambil. Tapi Inka melihatnya sebagai kesempatan untuk membuktikan diri. Dan sekarang, semua mata tertuju pada bagaimana kisah ini akan berakhir. Apakah ini akan menjadi langkah paling berani yang pernah diambil Inka? Atau justru kesalahan terbesar dalam sejarah perusahaan? Hanya waktu yang bisa menjawab. Namun, apapun hasil akhirnya, satu hal sudah pasti, keputusan ini telah membuat nama Inka jauh lebih besar dan lebih banyak dibicarakan dibanding sebelumnya. Dan dalam dunia bisnis modern, perhatian adalah kekuatan. Karena terkadang, kemenangan terbesar tidak dimulai ketika sebuah proyek selesai. Tetapi ketika dunia akhirnya mulai percaya bahwa kamu mampu melakukannya.